Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas sedikit mengenai sejarah pemikiran Ibnu Taimiyah yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Sultan Saibabila dengan NIM 2018 0430 206, kemudian Raditya Mukti dengan NIM 2018 0430 205, lalu ada Muhammad Abdillah Nugroho S dengan NIM 2018 0430 224. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai biografi Ibnu Taimiyah. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abdul al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abdul al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Qutlar bin Ali bin Taimiyah al-Harani al-Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abdul al-Halim bin Abdul al-Salam bin Taimiyah al-Harani al-Hambali. Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer Ibnu Taimiyah saja. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi di kota Haran, yaitu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam, tepatnya di Pulau Ibnu Amr antara Sungai Tigris dan Euphrates. Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama Puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali. Sang kakek Abdus Salam adalah seorang ulama dan pengkaji atau pemuka agama terkemuka di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya Abdul Halim atau ayah Ibnu Taimiyah yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang ke arah barat dan Irak setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syiah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo. Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syekh, khatib hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syekh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah faqih Hambali, imam, ahli hadis, ahli usul, nahwu, seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis muslim ternama. Pada tahun 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam. Bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual muslim serta metropolitan yang berpusat di Baghdad, dan seluruh warisan intelektual dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu keberadaan negara menurut Ibnu Taimiyah. Dalam karyanya, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, beliau memaparkan asal-usul negara kenabian dan khilafah kenabian. Sebagai kelanjutan telaahnya setelah masalah-masalah teologis dari kalangan mazhab Islamiyah seperti Mu'tazilah dan Qadariyah, Syiah, Mu'tasimah, Jahmiyah, dan Murji'ah. Kemudian, setelah menampilkan istilah-istilah itu, beliau mengawali telaahnya tentang pemerintahan, seperti al-imamah, al-nas atau al-wa'isyah, al-khilafah, al-saw'ah, al-qudrah, al-malik, dan al-sultan. Asal-usul negara secara eksplisit memang tak dapat ditemukan dari Al-Quran dan hadits, sehingga timbul perbedaan pendapat tentang arti dan perlunya imamah. Argumentasi kewajiban adanya imamah sebagai teori rasional yang selanjutnya dikembangkan oleh Mu'tazilah. Makanya, ketika membicarakan asal-usul negara, beliau mendiskusikan apakah imamah ada wasiat dari Rasul atau tidak. Beliau mendiskusikan antara pemahaman Syiah, Sunni, Mu'tazilah, bahkan Khawarij.
Beliau menolak keyakinan Syiah Imamiyah yang menyatakan bahwa masalah imamah mancus atau dinyatakan secara tekstual dan hanya untuk keluarga Ali karena menurut beliau Syiah Zaidiyah tidak demikian. Sebagaimana ada beberapa keterangan bahwa imamah itu untuk Abbas bin Abd al-Muttalib. Kalaupun nas imamah itu ada Abu Bakar, bahkan diindikasikan sebagai orang yang berhak menerimanya daripada yang lain. Penolakannya terhadap Syiah ini beliau tegaskan konsensus pengangkatan Allah terhadap Ali itu tak ada dalam sejarah, tetapi ijma yang ada dalam pengangkatan terhadap Abu Bakar. Selanjutnya, ia menguraikan tentang imamah yang mancus dan bukan mancus. Jika statement pertama benar, maka argumen ijma tidak berlaku. Dan jika yang kedua yang diterima, maka pernyataan bahwa pengangkatan seorang imam merupakan keharusan Allah tidak benar juga. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung negara. Dimaksud dengan faktor pendukung di sini ialah faktor-faktor lain selain keberadaan pemimpin agar negara itu berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor pendukung negara yaitu pertama, harta dan pendistribusiannya. Kedua, penegakan hukum-hukum dan hak Allah. Ketiga, penegakan hukum dan hak-hak manusia. Keempat, tidak boleh ada kezaliman antara pemimpin dan rakyat. Materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang maupun input atau faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang mengatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara adil atau iwad almis dan harga yang setara adil atau saman almis. Kemudian dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara. Dan itulah esensi dari keadilan. Keadilan yang dihendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip al-dahar, yakni tidak melukai dan tidak pula merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum atau urf. Regulasi harga. Pengertian regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa yang biasanya memenuhi kebutuhan pokok. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya, dalam kasus di mana komoditas kebutuhan pokok
yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dari itu, dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taimiyah merekomendasikan bahwa bila seorang penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini atau barang tersebut, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat ekuivalen. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.